Pada 6 Agustus 2011, sebuah kematian tragis terjadi di Taiwan dan mengejutkan publik. Korbannya adalah Lee Jianying, seorang suami yang dikenal baik hati dan pekerja keras. Istrinya meratapi suaminya yang bunuh diri. Namun polisi mulai curiga. Di leher korban ditemukan bekas cekikan, tapi tidak ada titik gantung di lokasi tempat tubuh ditemukan. Jika benar ini bunuh diri, bagaimana cara dia melakukannya? Setelah penyelidikan lebih lanjut, kamera pengawas menangkap dua pria muncul di rumah korban pada malam pembunuhan. Salah satu dari mereka diketahui memiliki hubungan mencurigakan dengan istri Lee Jianying, Huang Yuling. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Huang Yuling lahir pada tahun 1981. Ia adalah pemilik toko roti kecil di Yilan, Taiwan. Di usia 30 tahun, ia dikenal sebagai wanita yang ramah dan penuh energi. Meskipun kue-kue buatannya biasa saja, para pelanggan, terutama pria, sering datang kembali. Berkat hal itu, pendapatannya stabil dan kehidupannya cukup nyaman. Yang membuat Yuling menonjol bukanlah rasa rotinya, tapi caranya memperlakukan pelanggan. Ia tahu bagaimana membuat pria merasa nyaman, senang, dan ingin kembali. Tak heran jika mayoritas pelanggannya adalah pria. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa wanita menawan ini sudah lama menikah. Suaminya, Lee Jianying, lahir tahun 1979. Ia adalah pria sederhana, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Pukul 5 pagi setiap hari, ia bangun untuk membantu istrinya mempersiapkan toko roti, lalu mengantar susu kambing demi penghasilan tambahan. Setelah itu, ia bekerja tanpa lelah sebagai kurir di toko onderdil milik pamannya. Bagi banyak orang, Lee Jianying adalah sosok suami ideal. Setelah hanya 3 bulan berpacaran, Huang Yuling dan Lee Jianying memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung cepat dan tampak sempurna. Tapi apakah kenyataannya seindah kelihatannya? Awalnya kehidupan pernikahan mereka tampak damai tanpa masalah. Mereka tinggal bersama anak mereka di rumah 4 lantai, dengan toko roti di lantai bawah dan rooftop terbuka di lantai atas. Suami istri ini bekerja keras membangun keluarga kecil mereka. Mereka berpikir kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya, sampai seorang pemuda muncul. Huang Naiwen lahir tahun 1992 dan baru berusia 19 tahun saat itu. Pada September 2010, ia dan temannya Fang Chaiying meninggalkan desa minoritas Siji di Datong dan tinggal bersama sepupunya, Huang Yuling dan suaminya. Setiap pagi, Naiwen mampir ke toko roti Yuling untuk sarapan. Lewat pertemuan rutin itu, hubungan mereka makin dekat. Namun, lama-kelamaan, hubungan mereka melampaui batasan sepupu. Saat suaminya tidak ada, Huang Yuling dan Huang Naiwen menjalin hubungan gelap. Bahkan, Naiwen sering membantu di toko roti. Tak hanya itu, Yuling membujuk suaminya agar mengizinkan Naiwen tinggal sementara di rumah mereka sambil mencari tempat tinggal. Lee Jianying yang sangat mempercayai istrinya menyetujui tanpa curiga. Hal ini memberi kesempatan bagi keduanya untuk lebih sering bertemu secara diam-diam. Tak lama kemudian, Naiwen masuk wajib militer. Selama ia bertugas, Huang Yuling menantikan waktu cutinya dengan penuh rindu. Di mata orang-orang sekitar, hubungan Yuling dan Naiwen jelas lebih dari sekedar sepupu. Dari cara mereka bersikap, berbicara, hingga memakai pakaian couple saat jalan-jalan di pasar malam, banyak yang mencurigai adanya hubungan gelap. Tak butuh waktu lama hingga rumor perselingkuhan mereka menyebar luas, bahkan sampai ke telinga Lee Jianying. Ia mulai mencurigai istrinya. Pertengkaran di antara mereka makin sering terjadi, membuat pernikahan mereka hampir runtuh. Lee Jianying dengan tegas menolak keberadaan sepupu istrinya di rumah. Ia berkata, "Kenapa ada pria lain tinggal di rumah kita?" Bahkan berani membawa temannya untuk mabuk-mabukan dan membuat rumah berantakan. Namun meskipun suaminya marah, Huang Yuling bersikeras membela sepupunya.
Seiring waktu, ia makin terang-terangan menunjukkan hubungan gelapnya di depan suami. Ia tidak lagi malu melemparkan pandangan genit pada Naiwen. Li Jianying tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Ketika konflik makin memburuk, keduanya akhirnya berpisah. 6 bulan kemudian, Li Jianying menemukan struk dari apotek di tas istrinya. Apa yang tertulis membuatnya syok. Itu adalah struk pembelian alat tes kehamilan. Selama 6 bulan terakhir mereka tidak berhubungan intim. Jadi untuk apa alat itu? Cemburu dan kemarahan membuncah dalam dirinya. Dengan struk di tangan, Li Jianying langsung mengkonfrontasi Yuling. Namun sang istri bersikukuh menyangkal, meskipun buktinya jelas. Kabar ini akhirnya sampai ke orang tua Li Jianying. Di sisi lain, Huang Yuling panik karena toko roti yang ia kelola sebenarnya dibuka menggunakan pinjaman dari mertuanya sebesar 1 juta NTD atau sekitar 510 juta rupiah. Jika kebenaran terungkap, ia akan kehilangan segalanya. Bahkan rumah tempat mereka tinggal yang bernilai ratusan juta NTD juga dibangun oleh keluarga Li Jianying. Pasangan muda itu juga diberikan pinjaman 2 juta NTD atau sekitar 1 miliar rupiah sebagai modal awal dengan harapan mereka belajar menghargai hidup. Di bawah tekanan keluarga mertuanya, Huang Yuling akhirnya terpaksa meminta Naiwen untuk meninggalkan rumah. Tapi ia tidak pindah jauh, hanya ke apartemen sekitar 60 meter dari toko roti mereka. Setiap kali Li Jianying pergi bekerja, Naiwen dan teman-temannya datang ke toko untuk berpesta hingga larut malam. Hubungan pasangan itu makin renggang. Satu-satunya topik yang mereka bicarakan hanyalah soal pembagian aset setelah bercerai. Yuling terus-menerus membahas perceraian dan Li Jianying pun setuju, tapi dengan syarat, jika istrinya ingin pergi, ia harus mengembalikan seluruh investasi di toko roti kepada orang tuanya. Sebenarnya uang hanya alasan. Itu adalah cara terakhir Li Jianying untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Ia tidak ingin anak mereka tumbuh tanpa ibu dan masih berharap istrinya bisa kembali ke jalan yang benar. Namun, Huang Yuling sudah tidak memiliki rasa apapun. Ia hanya punya satu tujuan, menguasai semua harta suaminya. Keserakahan membutakan hatinya hingga muncul niat kejam. Ia harus menyingkirkan Li Jianying apapun caranya. Tak lama setelah itu, Yuling menghubungi Naiwen dan Fang Caiying dan mereka bertemu di taman hiburan. Dengan dalih jalan-jalan biasa, mereka sebenarnya membahas rencana untuk membunuh Li Jianying. Yuling meminta Naiwen mencari orang yang bersedia melakukan pekerjaan itu dan menjanjikan bayaran sebesar 800.000 NTD atau sekitar 408 juta rupiah untuk mengurus suaminya. Tak hanya itu, Yuling juga memanipulasi Naiwen dengan cinta. Ia menatap matanya dan berkata dengan suara lembut namun licik, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus lakukan ini. Kalau kamu berani, kita bisa memiliki segalanya dan kabur bersama." Huang Yuling sudah menghitung dengan matang. Jika suaminya mati, 8 juta NTD atau sekitar 4,1 miliar rupiah plus asuransi jiwa bernilai puluhan juta NTD atau sekitar puluhan miliar rupiah akan menjadi miliknya. Namun saat itu, Naiwen dan Fang Caiying sama-sama masih di bawah 20 tahun, belum pernah melakukan kejahatan dan belum dewasa secara mental. Rencana Yuling pun sulit terlaksana. Meski telah direncanakan selama 6 bulan, mereka belum berhasil menjalankan aksi itu. Akhirnya pada 6 Agustus 2011, bertepatan dengan Festival Qixi, Huang Naiwen mendapat cuti 3 hari dari dinas militer. Ia kembali ke rumah Huang Yuling tepat saat Li Jianying sedang pergi mengantar barang. Tanpa membuang waktu, mereka berdua menuruti nafsu mereka selama berjam-jam. Setelah itu, Huang Yuling menggoda dan memprovokasi Huang Naiwen, menjanjikan bahwa jika ia berhasil menyingkirkan suaminya kali ini, ia akan menikahinya. Ia bahkan menggunakan uang asuransi jiwa suaminya sebagai umpan untuk membakar keserakahan sang kekasih. Segera setelah itu, Huang Naiwen menelepon temannya Fan Caiying dan menjanjikan bayaran sebesar 800.000 NTD jika pekerjaan itu berhasil dilakukan.
Mereka berdua sepakat untuk menjalankan aksinya malam itu juga, tanggal 6 Agustus 2011. Sore harinya, Huang Naiwen dan Fang Jiaying pergi ke supermarket untuk membeli alkohol sebagai persiapan. Setelah itu, mereka mampir ke kuil terdekat untuk minum demi menenangkan diri. Sementara itu, untuk menciptakan alibi, Huang Yuling membawa anaknya mengunjungi sepupu, berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah. Pukul 9 malam, Li Jianying selesai bekerja dan pulang ke rumah. Saat ia sedang memasak di lantai bawah, Huang Naiwen dan Fan Jiaying datang. Fan Jiaying mengetuk pintu, dan begitu Li Jianying membukanya, Huang Naiwen langsung menyerangnya, menuntut alasan kenapa ia merasa dihina olehnya. Pertengkaran fisik pun meledak. Berkat latar belakang militernya, Huang Naiwen dengan mudah mengungguli Li Jianying. Mereka berdua kemudian memukuli Li Jianying tanpa ampun hingga ia jatuh tidak berdaya. Huang Naiwen kemudian mengambil tas panjang tempat batang pancing, mengeluarkan tali dan melilitkannya erat di leher Jianying sampai ia berhenti bernafas. Setelah memastikan korban meninggal, mereka menyeret tubuhnya ke kamar mandi dan mencoba menyamarkan kejadian itu sebagai bunuh diri. Tak lama, terdengar suara langkah kaki. Mereka menyadari bahwa kemungkinan besar Huang Yuling telah kembali. Huang Naiwen segera mengirim pesan padanya bahwa mereka masih di dalam. Yuling lalu berbalik membawa anaknya ke minimarket terdekat dengan dalih ingin membeli camilan dan meminta sepupunya menunggu. Tujuannya hanya satu, yaitu memberi waktu untuk para pembunuh itu melarikan diri. Setelah menerima pesan bahwa mereka telah kabur, Huang Yuling masuk ke rumah dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia langsung menuju kamar mandi dan terkejut melihat suaminya tergeletak tidak bernyawa di lantai. Ia pun segera menelepon polisi. Polisi segera datang dan membawa Li Jianying ke rumah sakit. Tapi meskipun dokter telah berusaha maksimal, nyawanya tidak tertolong. Di tempat kejadian perkara, Inspektur Zhao Seming yang memimpin penyelidikan langsung curiga. Ia melihat Yuling duduk diam di pojokan, tanpa setetes air mata pun. Berbekal pengalaman bertahun-tahun menangani kejahatan, instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yuling mengatakan bahwa ia menduga suaminya bunuh diri di kamar mandi. Namun polisi menemukan kejanggalan. Bekas cekikan di leher korban seukuran tali tipis seperti senar pancing, sementara tali yang ditemukan di samping jenazah jauh lebih tebal. Selain itu, tidak ditemukan titik gantung yang bisa digunakan korban untuk bunuh diri. Pernyataan Yuling sangat mencurigakan. Polisi pun melanjutkan penyelidikan dengan mewawancarai warga sekitar. Seorang tetangga memberi informasi bahwa pada saat kejadian, hanya Huang Naiwen dan Fang Jiaying yang terlihat keluar masuk dari toko roti. Polisi lalu segera mencari Huang Naiwen. Saat itu ia tampak kooperatif dan berpura-pura sangat khawatir atas kondisi Li Jianying. Namun, selama interogasi, polisi melihat luka aneh di tangannya. Analisis forensik menunjukkan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tipis, cocok dengan senar yang melilit leher korban. Mereka menyimpulkan bahwa saat mencekik korban, Huang Naiwen mungkin terlalu kuat hingga melukai dirinya sendiri. Selain itu, polisi juga menemukan lebam serius di lengan dan perut Huang Naiwen, kemungkinan akibat perlawanan dari Li Jianying. Tapi Huang Naiwen berdalih bahwa luka itu umum dalam latihan militer. Saat ditanya alibinya pada malam tanggal 6 Agustus, ia mengaku sedang minum-minum bersama Fan Jiaying. Saat itu, polisi belum bisa menahan mereka dan membiarkan Huang Naiwen kembali ke unit militernya. Tetapi penyelidikan terus berlanjut. Polisi kemudian menginterogasi Fan Jiaying. Setelah dicocokkan dengan bukti dan pernyataan, alibi mereka terbukti palsu. Seorang penyelidik menggunakan dialek kampung mereka untuk berbicara dengan Fan Jiaying dan menjanjikan pengurangan hukuman jika ia berkata jujur. "Kita berasal dari desa yang sama. Aku tidak akan mengkhianati orang sekampung," kata polisi itu. Akhirnya, Fan Jiaying mengakui semuanya. Pada 8 Agustus, polisi mendatangi unit militer Huang Naiwen
dan memberitahunya bahwa Fan Jiaying telah mengakui perbuatannya. Terkejut, Huang Naiwen akhirnya juga mengaku bersalah. Ia menceritakan hubungan terlarangnya dengan Yuling, bagaimana ia digoda dan dijanjikan pernikahan, serta semua detail perencanaan dan eksekusi pembunuhan. Namun pengakuan Huang Naiwen saja belum cukup untuk menjerat Yuling secara hukum. Polisi lalu meminta keluarga Li Jianying tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu agar mereka bisa mengawasi dan mengumpulkan bukti lebih lanjut terhadap Yuling. Meskipun dihantui rasa duka karena kehilangan anak, keluarga Li Jianying harus bersikap biasa di depan Yuling. Mereka sadar hanya dengan begitu Yuling akan lengah dan menunjukkan jati dirinya. Pada pagi hari tanggal 9 Agustus, pemakaman Li Jianying digelar. Saat keluarga dan kerabat berkumpul, Huang Yuling berpura-pura berduka, bahkan hampir pingsan karena sedih. Namun malamnya, ia mengundang 4 pria muda untuk minum-minum dan merayakan, seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berpesta dan tertawa di depan peti mati suaminya. Setelah mabuk, Yuling bahkan masuk ke kamar dan tidur bersama keempat pria itu. Melihat kenyataan itu, keluarga Li Jianying merasa sangat hancur. Bagaimana mungkin seorang istri bisa sebegitu kejamnya? 7 hari setelah kematian Li Jianying, ayah mertuanya, Tuan Li, mendengar Yuling berbicara kepada temannya soal membeli tiket bis, seolah-olah sedang bersiap untuk kabur. Tuan Li segera melapor ke polisi. Yuling pun ditangkap dan diinterogasi secara intensif. Selama pemeriksaan, Yuling tetap tenang dan membantah semua tuduhan. Namun pada 20 Agustus 2011, Huang Yuling, Huang Naiwen, dan Fan Jiaying resmi dibawa ke pengadilan. Meski Yuling terus menyangkal, hakim tetap memutuskan berdasarkan kesaksian kedua komplotannya. Ayah Li Jianying juga aktif menyuarakan melalui media agar Yuling dijatuhi hukuman mati. Setelah hakim mempertimbangkan sikap dinginnya, tindakan kejam, dan perencanaan pembunuhan yang sangat terstruktur, pengadilan menyatakan bahwa Yuling sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan. Huang Yuling dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Begitu juga dengan kekasih sekaligus sepupunya, Huang Naiwen. Sementara itu, Fan Jiaying dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini berakhir dengan dukungan luas dari publik, meski sebagian masyarakat merasa hukuman Yuling masih belum sepadan dengan kejahatan yang ia lakukan. Keluarga Li Jianying tetap bersedih, namun mereka merasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.